momen yang bagus untuk puasa ini adalah marilah kita bangun empati ya, kepada sesama dengan berderma apa saja yang kita masih suka, dan marilah kita tingkatkan dengan momen kita tingkatkan ibadah kita menjadi betul-betul orang yang Islamnya semakin baik dengan cara meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, melihat apa yang tidak ada manfaatnya, mendengar apa yang tidak ada, dan apa saja yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada. Dalam kegiatan kali ini di Semarak Ramadan bertepatan di tahun 1444 Hijriah, Maliki Podcast akan mengusung tema kali ini adalah amalan-amalan sunnah pendulang pahala besar selama bulan Ramadan. Kali ini narasumber kita tak asing lagi, beliau adalah Wakil Rektor 4 yaitu Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sambut terlebih dahulu Dr. Haji Isrokun Naja MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, Gus? Alhamdulillah, harus disyukuri. Harus bersyukur terus. Betul. Padahal biasanya kalau Ramadan itu kita agak lemas nih, Gus, ya. Itu Kalau yang Gus harus semangat. Kemudian kita rubah frame kita mengenai Ramadan itu. Baik, Gus. Iya. Dengan tema kita kali ini, kalau kita ketahui biasanya orang-orang itu tahu tentang amalan-amalan sunnah. Ada apa saja sih, Gus? Mungkin bisa disebutkan amalan sunnah yang bisa dikerjakan ketika bulan Ramadan ini. Oke. Saya kira yang harus dipahami dulu bahwa bulan Ramadan itu ya, adalah sahru ummati kata Nabi. Jadi 3 bulan berturut-turut yang kemarin kita lalui, 2 bulan pertama itu bulan Rajab, Allah menyebut itu syahrullah. Nabi menyebut, maksud saya itu syahrullah. Kemudian bulan Sya'ban ini ya, adalah syahrun Nabi. Kemudian Ramadan itu adalah syahru ummati kata Nabi. Ya. Itu artinya bahwa kita punya kesempatan emas ya, melakukan apa saja yang seharusnya. Karena kita harus paham bahwa Ramadan hanya 1 bulan, itu 29 atau 30 hari. Hanya 1 bulan dari 12 bulan ya. Karena itu betapa kita selama 2 bulan kemarin kita memohon kepada Allah SWT agar betul-betul diberikan kesempatan menemui Ramadan. Nabi sendiri yang memberikan contoh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balighna Ramadan. Kita betul-betul diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Saya kira semua orang tahu karena sering dipaparkan oleh para kiai, para ustadz, para mubaligh di banyak forum di Ramadan tahun-tahun yang lalu misalnya, bahwa yang hadis yang populer itu man soma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa kita punya harapan selama Ramadan ini dosa-dosa kita ini diampunkan oleh Allah. Logika yang harus kita bangun, betapa kita berharap bertemu dengan Ramadan ini, seberapapun usia kita, beranikah kita kemudian memastikan separuh saja dari usia kita jauh lebih banyak kebaikan yang kita lakukan daripada sebaliknya. Separuh usia saja, rasanya orang tidak akan pernah mampu memastikan bahwa kebaikannya jauh lebih dominan ada dalam kehidupannya daripada sebaliknya. Karena itu kita hanya bisa mengamini apa yang didoakan oleh Abu Nuwas ya. Jadi ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, rasanya aku tidak pantas engkau masukkan ke dalam surga dengan
kapasitas diri atas nama hamba kepada Allah, kapasitas diri atas nama bagian dari makhluk sosial yang seharusnya berbuat baik, berbuat maksimal tapi belum. Karena itu kalau kemudian kita mengidealkan siapa yang masuk surga adalah orang bla 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 bla, rasanya kita seperti dalam doanya Abu Nuwas itu kita nggak mampu mengamini ya. Jadi lastu lil firdausi ahla, bahwa kami tidak pantas ya Allah masuk surga Firdausmu jika persyaratannya sedemikian itu. Tapi kita punya tuntutan wala aqwa alanal jahimi, kami tidak mampu ya Allah kalau harus Engkau masukkan ke dalam neraka. Maka fahab li taubata waghfir dzunubi, ya Allah rasanya tidak kepengen aku mengguruimu apakah harus masuk surga atau jangan masuk neraka. Yang penting Engkau berikan ampunan, itu cukup bagiku. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena hanya Engkau ya Allah zat yang maha memberikan ampun. Apa artinya? Bahwa ini bulan yang spesial ya, ketika dosa kita nggak mungkin kita sendiri itu menimbang kemudian mengkalkulasi ya. Terus kita nggak mau ribet ya dengan dosa kita. Mohon maaf, ini dari organ tubuh kita ya, panca indera kita ini kan adalah organ tubuh atau anggota tubuh yang paling sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan oleh Allah, dan kita tidak mampu menghitungnya. Betapa malaikat Raqib Atid mencatat ya, kemudian Allah memberi kesempatan kita berwudu, dosa kita dilebur ya, itu juga kita pastikan belum maksimal untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka Ramadan ini sesuai dengan namanya, Ramadan itu membakar, harapan kita dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita manfaatkan betul, kita mendulang kebaikan dengan memperbanyak melakukan kegiatan-kegiatan sehingga kita diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah. Karena yang harus kita tahu bahwa sekali satu aktivitas kita lakukan itu Allah kemudian melipat gandakan ya, sampai dengan 700 kali lipat itu. Jadi sama-sama sholat 2 rakaat, sama-sama kita bersedekah 1.000-2.000 rupiah di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan beda. Nah, karena itu ini menjadi kesempatan emas ya. Mungkin sekedar ilustrasi seperti ketika kita misalnya mendapat informasi ada salah satu mall ya di satu kota itu memberikan diskon yang sebesar-besarnya gitu. Diburu, maka kita akan memburu diskon itu gitu. Karena kita punya pertimbangan betapa dengan dana minimal kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan melakukan kegiatan minimal kita mendapatkan pahala yang maksimal. Belum lagi Allah di dalam Al-Quran itu menyebut bahwa ada satu malam namanya Lailatul Qadar yang seharusnya, mohon maaf, saya setuju dengan banyak para alim yang memberikan informasi bahwa untuk mendapat Lailatul Qadar nggak bisa didadak gitu. Apalagi kita tidak tahu pasti gitu ya, apakah itu tanggal 1 Ramadan, apa tanggal 15 Ramadan, atau memang seperti yang disampaikan oleh beberapa muhaddis dan para a'immah, para imam-imam, para kiai, para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi memang secara khusus di 10 hari terakhir itu intens ya, daripada 20 hari sebelumnya ya. Makanya kemudian ada yang merumuskan kemungkinannya, itu ada rumusnya Mbak. Jadi kalau puasa hari Senin itu nanti Lailatul Qadar kemungkinannya hari apa gitu nggih. Dan itu believe or not ya, mau percaya mau tidak, tetapi itu testimoni dari beberapa alim di dalam satu kitab yang sempat diceritakan. Tetapi untuk kita, apakah setelah kita tahu misalnya tanggal 27 adalah kesempatan Allah memberikan Lailatul Qadar, apakah kemudian di sehari itu kita maksimal memastikan kita mendapatkannya? Ini kita rasanya
tidak mungkin ya. Karena itu mulai hari ini kita persiapkan bahwa harus kita pinta agar kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar yang janjinya di malam itu ya luar biasa. Karena ini kalau kita ngelihat usia Mbak ya, jadi Nabi itu pernah memberikan sebuah statement, usia umatku itu rata-rata 60-70 tahun ya. Sekalipun ada ya yang lebih di atas 100, itu ada 120 juga saya pernah mendengar, dan pernah saya berkesempatan ketemu dengan orang yang usianya 120 sekalipun sudah wafat hari ini. Yang kurang dari 70 itu ya, atau 60-70 itu kita belum tahu usia kita itu seberapa. Tapi siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat malam yang kemudian kita sebut Lailatul Qadar itu, the power of night itu ya, maka yang bersangkutan itu sama seperti melakukan kebaikan 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan itu. 1000 bulan. Itu 83 tahun 4 bulan itu tidak ada yang tidak baik, tidak ada noda sama sekali. Seolah kita pagi sampai menjelang maghrib kita puasa, setelah maghrib isya kemudian kita ini bertafakur, kemudian qiyamul lail setiap hari, nggak ada dosa, nggak ada rerasan, nggak ada ghibah, nggak ada hasud, nggak ada murni. Maka itu yang kemudian kita pinta gitu. Jadi kita menjadi ngapunten ya, bolehlah orang kemudian berdoa panjang-panjang usianya gitu. Sekalipun Kanjeng Nabi juga pernah memberikan sabda, orang yang baik itu orang yang panjang usianya dan banyak perbuatan baiknya. Nah, sementara kita tidak pasti gitu, tidak mampu memastikan usia kita berapa, maka dengan kita berharap mendapat Lailatul Qadar, sekalipun mungkin usia masing-masing orang tidak panjang ya, tetapi dalam catatan amal kelak di hari akhir seolah-olah kita telah melewati 83 tahun yang semua itu baik, ditambah di plus kebaikan usia yang sesungguhnya kita. Karena ini yang kemudian kita lakukan. Karena itu kita harus list apa sih yang menjadi hal yang sangat spesifik di dalam Ramadan ya. Yang pertama, pengalaman kita. Mengapa kita harus melalui Ramadan? Nah, Ramadan seperti yang kita tahu, siapapun orang ini kan merasakan. Jadi konteksnya ini bagaimana kita mempersepsi bahwa bagaimana Ramadan memiliki dampak sosial terhadap kehidupan kita. Ya. Nah, kita ini sesungguhnya kalau saya angan-angan ini luar biasa Allah memberikan pengalaman kepada kita Ramadan. Jadi begini Mbak, Allah itu bersabda di dalam surat Nahl ya, bahwa Allah itu tidak hendak memberi rezeki itu sama kepada semua hambanya. Jadi Allah itu terkadang memberi rezeki kepada orang per orang itu dengan hanya deal-deal bisnis, hitungannya mungkin menit ya, nggak sampai jam, itu bisa mampu meraup mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, ratusan juta, mungkin 1 triliun gitu. Tapi ada di antara kita yang memastikan hari ini makan atau tidak, kalau makan kira-kira apa, di mana, itu masih banyak. Nah, itu apa artinya? Bahwa Allah itu menyebut di dalam ayat itu ya, tepatnya ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mau faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Jadi memang rezeki tidak hendak diberikan Allah sama, tetapi yang tidak sama itu bagaimana bisa rata. Sehingga ketika ada kesenjangan sosial, itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Karena Allah telah mendelegasikan distribusi rezeki itu kepada kita, yang seberapapun kita menerima rezeki, pastikan sebagian itu untuk orang lain yang sengaja Allah titipkan. Nah, mestinya kita ini secara sadar itu mendistribusi rezeki yang kita terima untuk kepentingan yang lain, tidak saja untuk kepada saya misalnya, tidak saja untuk istri, tidak saja untuk anak, tidak saja ya harus kemudian keluarga atau siapa saja yang bekerja dengan kita, dan siapa saja yang apalagi sampai wa amasail falatan hari itu. Jadi kalau ada orang minta-minta jangan sampai dibentak-bentak kalau nggak mau kasih. Seberapapun kita ngasih, yang bersangkutan senang itu untuk membagikan. Itu apa artinya? Bahwa Allah itu sampai bikin pengalaman
bikin pengalaman bagaimana kita ini lapar, seperti yang dirasakan oleh masyarakat umum yang kebetulan rezekinya atau secara finansial tidak menerima rezeki yang sama seperti mereka yang dimudahkan oleh Allah itu. Sesungguhnya kita harus punya kesadaran berbagi itu tidak harus kita merasakan empati yang dirasakan orang lain, ya. Karena seolah-olah Allah paham gitu ya. Kalau tidak diberi pengalaman lapar, sulit kita itu untuk berempati pada orang lain. Itu yang masih sulit dipahami biasanya. Nah, makanya kemudian momen Ramadan itu adalah momen yang kita harus membangun empati kepada sesama. Dengan cara apa? Ya, mendistribusikan sebagian rezeki kita kepada Allah. Mendistribusikan itu di dalam konteks fikih memang banyak, Mbak. Jadi ada orang itu, mohon maaf, memberi begitu saja kepada orang lain, nggak berkenan. Kok enak gitu. Saya mendapatkan ini juga dengan jerih payah, dengan keringat. Ya sudah, kalau gitu dalam bentuk upah, yang bersangkutan diberi pekerjaan apa, begitu apa gitu. Nah, kalau kemudian dia tahu pekerjaannya itu tidak sebagaimana yang diestimasi, loh lah kok gini, kalau tahu gini kan saya sendiri bisa. Itu bukan tidak kemudian ada cara yang bersangkutan tidak memberikan distribusi, sampai kemudian hutangkan. Gitu. Kalau kemudian orang ragu hutang, kapan yang bersangkutan bisa mengembalikan gitu, ya, gadekan gitu. Intinya ada keran-keran distribusi ke ekonomi dalam Islam itu, ya, amrih ya, bagaimana supaya orang lain itu mendapat manfaat dari kita, agar kemudian lapar yang menjadi kebutuhan asasi kita itu terpenuhi, ya. Karena itu dalam momen Ramadan, momen yang tepat kita itu berbagi kepada sesama, jumlah, bentuk itu saya kira disesuaikan seberapa kita memilikinya, karena memang tidak ada, ya. Nabi pernah sabdakan tuh, la sodakota wadhu rohimin muhtaj. Jadi tidak ada ya distribusi keuangan dalam bentuk apapun kalau keluarganya masih membutuhkan. Rasanya juga nggak etis, ya. Jadi kita obral, dalam tanda petik obral, ya, demi kebaikan, kemudian keluarga sendiri diterlantarkan secara finansial, kan nggak pas. Jadi ya bentuknya dan seberapa itu dikembalikan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Jadi yang pertama poinnya, saya justru melihat bahwa membangun empati selama Ramadan itu menjadi momen yang jauh lebih tepat. Ya, di samping ada momen-momen untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan ibadah kita secara personal, individual, itu hak kita masing-masing, ya. Karena itu momen Ramadan, karena kebetulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an turun, di bulan di mana Allah turun Al-Qur'an, maka ya target kita bagaimana selama Ramadan itu mengkhatamkan Quran, ya. Mungkin kalau bisa sekali, lebih dari itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena hitungannya gini, misalnya kalau orang itu membaca 1 juz 1 hari, berarti satu Ramadan 1 kali khatam. Kalau orang itu membaca 2 juz, berarti kan bisa 2 kali khatam. Kalau setelah sholat dia 1 kali khatam, ya. Terutama untuk yang laki-laki, satu selesai sholat itu 1 juz berarti kan sehari sudah 5 juz, iya. Berarti kali 6 3 hari, ya, itu sudah khatam, berarti kemungkinannya dia bisa 6 kali khatam itu, ya. Maka di samping, mohon maaf, ya, membaca saja itu sebagai sebuah ibadah yang luar biasa. Dan ini mohon maaf, ini ada banyak suara yang sumbang yang sesungguhnya kita nggak kepingin mendengarnya. Apa itu? Hanya dibaca, nggak tahu artinya. Membaca saja itu diperintahkan oleh Allah, gitu. Ya, makanya ya, monggo sekarang kita tingkatkan membaca dan kemudian bertadabbur terhadap artinya, itu nilai plus. Nah, kalau waliyadzubillah, ya, membaca tidak pernah, gayanya tadabbur, tapi tiba ya tadabbur juga nggak pernah dilakukan. Jadi intinya adalah bahwa karena ini syahrul Quran, ya, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, monggo kita banyak-banyak baca Al-Qur'an, ya.
membaca Al-Quran itu di mana gitu nggih. Ya di mana saja, di tempat-tempat yang kita muliakan ya. Jadi artinya di tempat yang menurut orang itu memang selayaknya Al-Quran dibaca. Ya, syukur kalau bisa adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan masjid ya. Karena masjid ini punya spesifikasi, kita bisa i'tikaf dan i'tikaf di dalam masjid luar biasa. I'tikaf itu kita berdiam diri maksimal ya kira-kira kita baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 3 kali selesai itu ya. Nah, coba kalau kemudian kita terpekur di situ sambil membaca. Jadi kita sholat jamaah di masjid, kemudian kita tidak segera beranjak dari masjid itu untuk menghatamkan 1 juz, kalau enggak setengah juz, sesuai dengan kemampuan kita lah dan kemampuan dan kesempatan kita. Jadi kita punya target bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa yang kita benar-benar harapkan 2 bulan yang lalu kita menemuinya. Setelah kita dipertemukan Ramadan, mengapa kemudian kita tidak maksimalkan gitu. Nah, ada lagi ibadah yang memang menjadi yang spesifik yang dilakukan selama Ramadan, yaitu tarawih ya. Mohon maaf harus dihentikan ya. Allah atau diskusi di jalanan itu antara 20 SKS sama 8 SKS ya. 20 rakaat atau 8 rakaat selesai, sampun itu ya. Yang kita motivasi yang belum sholat lah ya, sekalipun mohon maaf ya, yang 20 pun ada dalilnya ya. Karena Nabi memberikan jaminan apa saja rekayasa yang dilakukan oleh para sahabatnya untuk memperbaiki diri, kapasitas sebagai hamba kepada Allah, itu Kanjeng Nabi beri apresiasi kok. Kanjeng Nabi sempat bersabda ya, jadi siapapun kalian mengikuti sahabatku, siapapun pastikan kalian mendapatkan hidayah, kalian mendapatkan kebenaran. Ya sudah, inisiasi 20 rakaat itu adalah ya Sayyidina Umar. Dan mohon maaf, tarawih itu secara terminologis belum sama sekali kita kenal di masa Nabi. Belum ada. Belum ada. Yang ada itu Qiyamul Lail. Nah, hitungannya juga tidak secara jelas disampaikan. Jadi Nabi itu memang hanya 3 kali, 3 malam di masjid. Hari keempat itu Nabi kemudian ditunggu sama sahabat-sahabatnya tidak hadir. Tapi Nabi perso bahwa di masjid itu mereka sama nunggu Nabi. Begitu Nabi esok paginya subuh, kemudian ditanya, wahai Nabi, kami semalaman menunggu jenengan tidak hadir. Nabi dengan elegan menjawab dan sangat humanis itu. Saya sengaja tidak datang karena saya khawatir Allah mewajibkan tarawih Qiyamul Lail itu. Dan setelah itu Nabi masih mirsani ya. Di masjid itu sahabat-sahabat itu sholat sendiri-sendiri gitu. Ada yang bermakmum, ada yang sendiri bermakmum sendiri begitu. Sampai pada masa kekhilafahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat ini eman orang satu masjid sholat sendiri-sendiri. Bagaimana kalau kemudian diorganisir dengan satu imam? Maka ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab yang diminta untuk menjadi imam. Jadi ya, kemudian setelah Kanjeng Nabi Sayyidina Umar itu ngelihat sendiri semua, jadi semua sahabat tidak ada yang komen. Tidak ada yang komen, artinya mensepakati apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, mengorganisir sholat malam dengan satu imam di satu tempat. Nah, itulah kan kemudian Sayyidina Umar bilang ya, nikmatul bid'ah hadhihi gitu loh. Jadi rekayasa yang belum pernah dilakukan. Bid'ah itu artinya rekayasa. Bid'ah itu artinya adalah kreasi. Ya. Jadi Allah itu kan punya sifat namanya al-badi itu, the creator. Allah itu sang kreator gitu loh ya. Artinya kita juga nggak mohon maaf. Kata bid'ah itu tidak bisa kemudian semata-mata di stigma sebagai sesuatu yang negatif. Harus dilihat dulu temanya. Nah, itu pertama kali yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, sholat tarawih. Maka kita
punya komitmen, karena itu sunnah nabawiyah bahwa kita ini makan jangan terlalu banyak gitu, supaya nanti tidak menjadi alasan ketika kita tarawih kita merasa sudah tidak ada daya kekenyangan gitu ya. Jadi yang monggo kalau mau makan lagi nanti ketika setelah tarawih itu, tapi jangan tinggalkan tarawih karena ini kesempatan hanya ada pada bulan Ramadan. Dan yang menarik kita bisa saksikan, mohon maaf, kalau mau belanja itu mestinya sebelum Ramadan. Seharusnya. Seharusnya. Kalau kemudian terpaksa harus belanja ya di awal-awal Ramadan, di pertengahan, dicarikan waktu-waktu yang jangan sampai mengganggu aktivitas individu yang ini menjadi kesempatan emas yang kita sendiri kok minta babaling Ramadan. Nah sekarang dikasih kok kemudian diabaikan. Jadi kemudian yang terjadi yang rame itu tidak masjidnya. Jadi mal-mal karena itu ada kritik kita kan. Jadi Ramadan itu hari per hari mengalami kemajuan masjidnya itu. Yang maju itu tak softnya itu semakin maju. Jadi ketika di awal atau sebelum Ramadan tuh saya pernah menyaksikan masjid-masjid itu yang memang ruangnya tidak terlalu luas itu sampai buka tirop. Karena mengestimasi jamaahnya akan meluber gitu ya. Kasihan, kasih itu dikasih terop gitu ya. Ternyata itu hanya hanya berapa hari kemudian mengalami kemajuan. Ini yang iman kita. Kemajuannya itu softnya maju. Softnya maju ya, soft maju ya. Jadi tarawihnya ya. Kemudian sering sekali antara tarawih dengan witir ya, itu ada kultum, ada ceramah, monggo itu didengarkan. Tentu siapapun yang memberi ceramah ini yang memotivasi orang melakukan kebaikan. Jadi nggak usah cerita macam-macam. Ya. Jadi tidak ada diskusi di dalam kultum. Ya. Jadi masyarakat ini konkret mau diantarkan, diarahkan, diteladankan apa gitu loh. Ya, jadi kami semua ini para jamaah harus diberikan teladan, harus bagaimana ya. Ambil satu hadis Nabi, harus memperbanyak membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir misalnya, apa saja lah tuh, membaca sholawat ala Nabi, itu kita perbanyak. Jadi apa saja yang kira-kira menggugah, ya. Jadi nggak usah cerita tentang perang Ukraina Rusia gitu ya, di kultum Ramadan itu ya. Jadi karena momennya bukan itu. Ini momen yang orang mengajak supaya memanfaatkan Ramadan lebih baik. Ya. Kemudian jangan lupa sahur. Ya. Karena Kanjeng Nabi ngendikan tasahharu fa inna fihi barokah. Sahur itu ya definisinya adalah mengkonsumsi sekalipun itu meneguk air minum selepas jam 12 malam. Berarti sahur baru bisa jam 12 malam ke atas. Setelah itu bukan baru bisa. Istilah sahur itu makan malam di atas jam 12 gitu. Istilahnya. Jangan kemudian setelah tarawih aku sahur sih. Biasanya kan gitu. Itu nanduk namanya gitu. Jadi sahur itu dan walaupun itu suruh. Jadi kalau logikanya kalau kita iftar ya, berbuka itu jangan banyak-banyak ya. Dan itu diminta yang manis-manis ya, tidak yang panas, yang kira-kira untuk mengembalikan metabolisme tubuh kita nih. Jadi yang manis, jangan yang panas-panas, jangan banyak-banyak itu. Malah ada sebagian imam yang tetap mensunahkan begitu Allahu Akbar adzan maghrib itu kumandangkan, tidak mengkonsumsi apapun sebelum sholat. Lakukan sholat dulu maghrib baru kemudian kita laksanakan. Biasanya kita tidak. Duduk ntar sholat. Lagi Allah itu sudah begini. Jadi lagi dung itu sudah pegang itu Allah langsung minum terus ya Allah. Dan perilaku konsumtif itu kan tampak sekali ya. Jadi biasanya nggak ada koktail, biasanya nggak ada cola, biasanya nggak ada semacam es serut ya atau es teler. Ketika puasa berlimpah buah itu semua sebelum maghrib kita beli seolah-olah kita mampu mengkonsumsi semua gitu. Itu nggak terlalu baik di awal puasa. Jadi tetapi harus nanti seberapapun, dan itu takjil itu penting. Istilah takjil itu menyegerakan. Itu yang tadi saya bilang, sebagian imam sekalipun menyegerakan ini tidak boleh mengakhirkan.
Sekalipun itu takjil, sebaiknya sholat masih tetap didahulukan gitu. Nah, kemudian istilah takjil, jadi kita diminta untuk memberi sesuatu, mengkonsumsi apa yang seharusnya kita butuhkan di dalam diri kita, kemudian kita tunaikan sholat, kemudian kita sahur. Ya. Begitu sahur ini jangan sampai tidak disunahkan yang banyak, sehingga kita pastikan seharian itu kita tidak merasa lemes karena kita tercukupi kebutuhan proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya cukup. Itu hal-hal yang sifatnya biologis yang harus kita pertahankan. Kemudian kita juga diminta untuk membaca banyak berzikir kepada Allah, apapun itu, termasuk baca sholawat. Apalagi Nabi itu pernah bersabda, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaiya sholat. Jadi orang yang paling utama kelak bersamaku adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Selama Ramadan itu waktu kita sesungguhnya semakin banyak. Ya, mohon maaf, hampir seluruh instansi negeri maupun swasta itu mesti ada pemadatan kerja. Ya, di UIN saja jam 8 baru masuk. Yang awalnya setengah 8, jam 7, ini jam 8 dan biasanya pulang setengah 5, sekarang jam 3 sudah pulang. Itu memberi kesempatan agar kita melakukan ibadah individual. Dan harus dicatat, penelitian tentang puasa itu memastikan bahwa sehat, ya, itu bersyarat. Jadi Nabi pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Tetapi untuk menjadi sehat orang itu ya tidak diperkenankan ketika sebelum puasa dengan puasa itu drastis jarak jam kerjanya itu. Jadi kalau kita itu 8 jam ya sehari sebelum puasa, ketika puasa itu nggak boleh drastis menjadi 4 jam, nggak sehat. Maka pemadatan jam kerja di kantor-kantor itu adalah memfasilitasi secara individual agar kita mampu mengkompensasi pekerjaan kantor menjadi ibadah, membaca Quran, baca sholawat, itu yang harus kita pahami. Jadi kemudian yang terpenting lagi bahwa Nabi ingatkan puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, tetapi yang dimaksud puasa adalah bagaimana kita bisa menjaga diri. Itu panjang ceritanya, Mbak. Kalau jadi kita ini kepengen suluk ya, kepengen usul sampai kepada apa yang diridhoi Allah, ternyata goda kita itu banyak. Ya, kalau Imam Ghazali sebutkan kita itu digoda oleh dunia ini. Jadi dunia itu fasilitas hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena olehnya. Kemudian ada di antara kita umat manusia. Nah, kita yang orang bilang sawang sinawang. Jadi melihat orang lain lebih bahagia daripada kita, kemudian kita melakukan ngerasani macam sampai di dalam kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin itu memberikan treatment. Jadi istilah mengisolir dan mengkarantina diri sebelum pandemi kemarin itu ada. Nabi itu pernah menyampaikan satu waktu itu ada satu masa namanya ayyamul haraj, masa yang chaos, yang kacau, di mana orang itu menjadi tidak mampu memastikan teman duduknya itu mampu menyelamatkan dia. Jadi kemana-mana bareng itu tidak memberi jaminan bahwa dia tidak berbuat sesuatu yang merugikan temannya. Jadi kata Nabi, indikator ayyamul haraj itu adalah ketika seseorang teman duduknya merasa nggak aman dengan dirinya. Karena itu sampai ya sudah kalau kita mengisolir diri. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang. Lah hari ini kan tidak dekat dengan orang tidak sama sekali bermanfaat. Atau kita ada gadget gitu. Maka sebenarnya gadget itu atau HP itu tinggalkan. Ya. Jadi wa inna masya minal lagwi warafat. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan makan minum dan apa saja yang bisa membatalkan puasa, tetapi juga kita
sedikit bicara. Menjaga Jadi, lisan gitu. menjaga lisan, jangan bicara kecuali yang benar. Ya Allah, mohon maaf, itu ada seorang imam namanya Hasan bin Sinan itu. Satu waktu itu melintasi bangunan yang belum jadi. Ya. Mungkin itu pengalaman yang tidak sekali. Karena itu beliau kemudian bertanya kepada orang yang tahu, ini bangunan mulai kapan? Pikirnya kok nggak jadi-jadi. Setelah itu dia sadar, ngapain juga saya bertanya. Ini bangunan bukan milik saya. Ini bangunan kalau jadi bukan saya yang nempati. Ya. Itu dianggap sebuah kalimat atau kata yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Karena itu kemudian beliau menebus kata itu dengan 1 tahun puasa. Hanya tanya gitu loh. Cuma ini bangunan tanya, kalau nah, hari ini apa gitu loh. Bagi kita komentar HP macam-macam, kadang-kadang nge-share apa yang tidak ada manfaatnya itu. Nah, ini puasa. Jadi Nabi kasih catatan, kita ini kudu sumbut. Ketika kita betul-betul berharap puasa ini adalah Allah berikan kepada kita mampu menemui, maka kita harus mampu menjadi yang terbaik. Kata Nabi, indikator keislaman seseorang itu menjadi baik itu meninggalkan apa saja yang tidak ada gunanya. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi yang kalau tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Jadi mau bicara, mau melihat, mau mendengar apa saja yang kira-kira tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya. Itu bagian dari puasa yang sesungguhnya. Supaya puasa kita, ya, kata orang tua saya itu namanya puasa kerja bakti. Kerja bakti itu mana ada orang minta upah. Nah, kita puasa sah secara hukum, tetapi jangan minta pahala. Kita enggak masih juga, karena dalam hati yang gitu, ya, Allah tidak akan melihat kepada siapapun orang yang puasa masih tetap menggibah, melakukan hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir, ya, berkenaan dengan puasa, semua kebaikan yang kita lakukan, termasuk tadi itu wujud empati kita kepada orang, ya, ketika kita awal puasa, kita sadar dan kita semua ini punya kesepakatan berbagi kepada yang lain, ya, karena itu sedikit makanan yang kita masak, selalu saja sebagian kita berikan ke masjid, kita berikan ke musola. Apa itu namanya, Mbak? Tadi istilah yang tadi masyarakat itu takjil. Ya. Jadi takjil itu sesungguhnya arti asalnya menyegerakan mengkonsumsi. Jadi jangan berlama-lama dengan karena mohon maaf, jadi orang itu nggak boleh membuat sayembara. Barang siapa yang mampu paling akhir tidak berbuka, dia mendapatkan door prize misalnya. Ya? Jadi ketika Allahu Akbar bertahan tidak berbuka, sampai Isya Allahu Akbar dia bertahan, tarawih selesai dia bertahan tidak berbuka, sampai menjelang subuh misalnya, saya lanjut aja, lanjut tidak makan minum. Itu sama sekali tidak diperkenankan. Takjil itu sekalipun dikit itu membatalkan puasa. Sekalipun tadi saya bilang ada imam yang memberikan informasi, saran, tetap lakukan sholat dulu baru kemudian takjil. Nah, saya selesai bicara di sini, istilah takjil yang kemudian kita kembangkan, kita berbagi kepada masyarakat. Jadi mohon maaf, logikanya takjil itu dibagi, takjil kok dijual. Gitu ya. Itu apa nggak boleh menjual takjil? Jangan bicara menjual takjil. Jadi menjual gorengan, koktail, kolak untuk persiapan takjil gitu. Dulu pimpinan kota ini pernah saya minta, mohon maaf, kata-katanya Bu diganti, jangan pasar takjil. Kalau di pasar itu kemudian siapapun bisa masuk ngambil sekenanya seikhlasnya tanpa uang, nggak apa-apa. Ini bayar kok itu. Jadi intinya takjil kok dijual. Takjil itu mestinya dibagi. Itu sebagai komitmen kita. Dan jangan berhenti. Jadi kita ini kan tadi saya bilang di awal saya mau menyampaikan ini, jadi memupuk empati kita. Jadi selepas Ramadan kita begitu selesai adzan maghrib, maghrib untuk 1 Syawal kita wajib memberikan zakat. Jadi semangat kita berbagi jangan selesai selama
Ramadan. Sampai kemudian kita ya Allah, enggak ya Allah saya masih ini zakat. Nah, mestinya apa saja jadi oleh-oleh selama Ramadan itu mestinya harus melembaga 11 bulan lainnya. Memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak berzikir, membaca sholat an-Nabi, termasuk ini berbagi kepada sesama. Dan berbagi kepada sesama itu ya pesan Allah SWT itu yang kita masih suka. Ya, memberi sesuatu kepada orang yang kita tidak suka itu bukan sebuah hal, bukan prestasi gitu ya. Karena itu rasanya nggak enak didengar ya. Jadi misalnya baju bekas, baju layak pakai gitu kan, diganti gitu. Karena tuntutannya gitu, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Jangan bicara Anda telah maksimal melakukan kebaikan, jangan berbicara tentang surga. Kamu tidak akan pernah mendapatkan surga sebelum kamu berbagi kepada siapapun orang sebagian dari apa yang kamu masih suka. Gitu loh. Jadi ini yang sulit gitu ya. Jadi ketika orang punya peci itu masih dipakai, diminta orang lain, harus rela. Direlakan. Pecinya jenengan kok bagus. Ya, kalau jenengan berkenan monggo. Mbak kok apik jilbabe. Nggih mangke kula anu langsung gitu. Jadi tidak boleh kemudian orang itu memberi sesuatu yang tidak suka, yang mimma tuhibbun, bukan mimma ahbabtum yang kamu pernah suka. Gara-gara kekecilan diberikan orang gitu. Tapi kalau dia masih suka, itu masuk kategori itu. Jadi intinya betapa Ramadan yang kita tunggu-tunggu harus betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan ada sunnah hikmah, ada asror ya, ada rahasia-rahasia di balik mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa, yang sesungguhnya puasa ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik yang mengantarkan kita menjadi lebih baik di hadapan Allah, kapasitas kita sebagai seorang hamba di hadapannya, juga kita bagaimana bisa menjadi lebih baik di antara makhluk sesama. Ya gitu intinya. Karena itu ini menjadi yang luar biasa, Mbak. Kita diberi kesempatan, kita harus bersyukur kepada Allah. Dan kita iya betul. Jadi di akhir Ramadan kita harus berdoa, Allahumma la tajal hadza akhirat. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini akhir dari hidup saya. Jadi sudah kita ngapling lagi. Jadi kita mohon kepada Allah secara khusus mulai Rajab sampai dengan Sya'ban akhir ya. Begitu kita ikut Ramadan, dalam Ramadan kita berdoa terus, ya Allahumma la tajal hadza akhirat. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan akhir dalam hidup. Terus mengkapling, memberikan. Jadi itu kan sumbut kalau kita menggunakan semaksimal mungkin bulan Ramadan untuk kebaikan kita. Saya kira itu, Mbak. Ya, sebelum kita tutup, ada quotes untuk sahabat kampus di rumah ini, saya kira momen yang bagus untuk puasa ini adalah marilah kita bangun empati kepada sesama dengan berderma apa saja yang kita masih suka, dan marilah kita tingkatkan dengan momen kita tingkatkan ibadah kita menjadi betul-betul orang yang Islamnya semakin baik, dengan cara meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, melihat apa yang tidak ada manfaatnya, mendengar apa yang tidak ada, dan apa saja yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka sesungguhnya tidur dalam puasa itu ibadah hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu mengkreasi, membuat sesuatu kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau orang itu bawaannya kalau nggak tidur, mohon maaf ini ya, saya tidak main HP, game itu jelek, tidak. Saya hanya bilang masing-masing itu ada manfaatnya enggak gitu loh. Kalau enggak ada manfaatnya ditinggal ya. Maka siapapun orang yang bawaannya ketika dia enggak tidur itu wes umat melakukan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tidur baginya ibadah. Tapi orang yang kira-kira mampu memanfaatkan waktu untuk membaca Quran, baca sholawat ala Nabi, dengan tidak tidur itu mampu mengkreasi kebaikan, maka ya tidak ada tidur dalam Ramadan itu ibadah. Jadi naumus shaim ibadah itu hanya untuk berlaku kepada beberapa orang yang belum mampu mengkreasi kebaikan untuk dirinya. Sekali lagi, marilah bulan Ramadan kita manfaatkan dengan membangun empati,
berbagi kebaikan kepada sesama. Masya Allah, terima kasih sekaligus ilmunya. Baik sahabat kampus, inilah podcast Maliki di kali ini. Terus semarakan bulan Ramadan dan selalu berbuat kebaikan, dan khususnya di hari-hari di bulan Ramadan. Akhirul kalam, wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.